Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil azim. Tugas dakwah adalah tugas kita semuanya. Apapun posisi, jabatan, dan kedudukan kita. Kita wajib sesuai dengan kemampuan kita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dakwah. Apalagi melalui dakwah melalui televisi, misalnya melalui Kalam TV. Dakwah akan lebih tersebar pada semua bidang dan juga pada semua daerah, ya, yang terjangkau, misalnya oleh Al-Kalam TV ini. Tentu saja dalam kegiatan dakwah ini memerlukan biaya, donasi. Oleh karena itu saya mengajak kepada saudara sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita bantu. Mari kita dukung Kalam TV ini. Dan saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut berpartisipasi aktif, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, untuk memberikan bantuan, donasinya, dananya, infaknya. Mudah-mudahan semuanya akan berakibat positif dan baik bagi kegiatan dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur jamaah sekalian, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat karunia Allah, kita semua bisa menghadiri majelis ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Kita sedang saum dan semoga saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua umatnya yang senantiasa menteladani beliau. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam program kajian Ba'da Syuruk di Kalam TV. Ini TV kita semua, sehingga harus didukung oleh kita semua juga. Ini kerjasama antara Kalam TV dengan Majelis Masjid Alumni IPB Bogor. Kesempatan kali ini kembali kita akan belajar kepada guru kita, Ustadz Dr. Rahmat. Dan beliau adalah, nah ini harus diinikan dulu nih. Beliau ini sekarang wakil rektor, Ustadz, bidang akademik. Wakil rektor bidang akademik di Universitas Ummi Bogor. Dan kemudian beliau adalah juga seorang akademisi yang
termasuk cendekiawan Muslim gitu, meneliti berbagai macam aspek di Al-Quran. Mungkin pemirsa semua sudah menonton juga episode tentang Al-Fatihah gitu ya, bagaimana beliau menerangkan Al-Fatihah itu. Kemudian juga episode tentang zakat, bagaimana zakat bisa menjadi instrumen bagi membangun sosial umat kemudian. Dan kali ini kita akan lebih perdalam lagi kepada aspek yang justru menjadi sangat menentukan, sangat strategis, yaitu kaitannya dengan kepemimpinan, amanah dan akhlak dalam kepemimpinan. Ini pemimpin ini tentu menjadi faktor yang luar biasa penting ya, Ustadz ya, dalam setiap kehidupan kita gitu sebetulnya. Meskipun untuk kita ini mungkin rakyat biasa jauh, tapi sebetulnya apa yang digariskan, apa yang diputuskan oleh pemimpin kita mempengaruhi kita juga sebetulnya. Itu sebabnya pembahasan ini kemudian menjadi sangat penting. Ustadz Rahmat sehat-sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Aduh, apa kabar? Kita harus salaman dulu. Saya kalau ketemu beliau ngobrolnya panjang itu biasanya. Ya, pertanyaan-pertanyaan terus mengalir begitu. Maka waktu di TV ini biasanya selalu kurang kemudian. Nah, Ustadz, seperti apa pentingnya kepemimpinan ini dalam membangun pribadi, bahkan membangun umat, bahkan membangun negara begitu? Iya. Silakan Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Kalam TV dan juga jamaah Masjid Alumni IPB yang berbahagia, izinkan kami bincang-bincang, berdiskusi tentang salah satunya sebetulnya adalah kajian dari penelitian kami tentang kepemimpinan ya. Yeah. Jadi kita tahu ini sekarang kondisinya sudah akhir zaman gitu ya. Betul. Tentu saja dunia makin carut marut, bahkan mungkin beberapa hari lalu 27 pemimpin negara Eropa berkumpul untuk bersiap menghadapi Perang Dunia Ketiga gitu ya. Jadi memang ini sudah tanda-tanda akhir zaman sudah begitu kuat. Nah, saya kira segala kekacauan itu setelah kami teliti itu sebetulnya akarnya itu karena ada dua hal. Kalau dilihat dari sisi substansi ya, yaitu soal amanah dan juga soal akhlak ini ya. Akhlak. Jadi bisa saja ada orang memang yang dia komit terhadap misinya gitu, terhadap kepercayaan yang diberikan, tapi terkadang mengganggu sekali karena akhlaknya harus dibenahi gitu ya. Tapi ada orang yang akhlaknya meskipun itu top gitu ya, tapi sebetulnya dia kurang amanah gitu kan. Nah ini yang karakter ini menurut kami kemudian menjadi dua ciri dari kepemimpinan yang dibutuhkan masa kini dan masa mendatang. Baik. Nah, ciri amanah ini kemudian kan membuat seorang pemimpin itu menjadi adil. Ini yang aspek adil ini Ustadz yang kemudian juga disebutkan oleh hadis Rasulullah misalnya, pemimpin yang adil itu salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan di akhirat nanti. Gitu ya, selain tentu golongan-golongan yang lain. Nah, hubungan dengan keadilan dan bahkan nanti mungkin lanjutannya dengan kesejahteraan, kemajuan, itu seperti apa Ustaz? Ya, keadilan kan memang juga salah satu sifat Allah ya. Allah itu maha adil kan. Dan kita dalam konteks itu memang diminta mencontoh sifat Allah itu adil. Kemudian juga secara filosofis semua kekayaan yang ada di bumi itu baik itu kerajaan, baik itu hakim dan lain sebagainya, itu adalah wakil Allah di muka bumi untuk menegakkan keadilan.
Makanya secara historis kekuasaan itu hubungannya awalnya itu negara itu dengan adil. Karena dulu raja itu nggak ngurusin ekonomi, yang diurusin adalah pengadilan kan gitu. Kalau kita lihat baca historis, misalnya kalau dalam Al-Quran tentu saja adalah pengadilan yang dilakukan oleh Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Itu mereka raja bertindak sebagai hakim. Nah, amanah itu terkait itu dikaitkan. Jadi seseorang itu menegakkan keadilan karena mendapatkan amanah menjadi wakil Allah di muka bumi itu. Jadi kekuasaan itu sebetulnya tugas utamanya adalah keadilan. Dulu, zaman dulu, kekuasaan itu tidak ada urusan dengan ekonomi. Seperti sekarang, sepertinya negara itu urusan terberatnya ekonomi gitu kan. Ya. Padahal tanpa keadilan, kekuasaan itu nggak ada maknanya. Karena historically kekuasaan itu adalah untuk menegakkan keadilan. Dan itu yang disebut sebagai amanah kekuasaan kan gitu ya. Ya. Nah kemudian makna amanah secara individu dulu ya. Jadi itu sebetulnya dinyatakan di dalam Al-Quran. Kemanusiaan seseorang itu adalah ketika sadar bahwa dia punya misi. Jadi definisi amanah di level individu, kalau keadilan kan di level sosial. Ya. Amanah di level individu itu adalah seseorang sadar bahwa dia dihadirkan di muka bumi ini karena suatu misi yang diemban. Gitu. Jadi orang yang setia kepada misi itu disebut amanah. Itu sebetulnya yang dimaknai oleh Al-Quran, ya ayyuhal insan, Allah SWT bertanya kepada setiap manusia, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ya wahai setiap insan, apa yang menyebabkan kamu durhaka? Ma gharraka bi kepada Tuhanmu. Nah jadi durhaka itu adalah sebuah keadaan ekstrim yang diametral terhadap amanah. Jadi kan penyelewengan terhadap amanah itu ada berbagai derajat. Ada yang lalai, yang ada yang lupa, gitu kan? Ada yang mengingkari. Kalau goloka itu durhaka. Jadi udah yang paling ekstrim. Ma goloka bi rabbikal karim. Kepada Tuhanmu yang maha mulia. Jadi kok kamu berani-beraninya durhaka pada Allah yang begitu mulia gitu kan? Nah itu dalam konteks itu disebut insan. Keinsanan kita yang sejati itu adalah ketika kita ingat bahwa di alam ruh kita itu pernah berjanji, pernah bersaksi. Saksi. Jadi setia kepada kesaksian itulah. Kemudian setia kepada tugas dan peran kita sebagai insan bahwa kita punya misi, itu amanah. Itu yang pertama. Kemudian amanah yang kedua adalah kita harus berlaku adil. Berlaku adil itu dalam keluarga, misalnya dalam aturan pernikahan kan? Ya kan? Sampai kemudian ayat ta'adud yang sangat terkenal itu kan selalu stempelnya adalah kalau kamu berlaku adil, kan gitu ya. Nah, apalagi ketika kita menjadi penguasa di antara manusia, gitu. Raison d'être kita atau pokok alasan keberadaan sebuah kekuasaan itu adalah keadilan. Kalau tidak ada keadilan, kekuasaan itu tidak punya legitimasi. Kan gitu.
Oleh sebab itu, kekuasaan bentuknya apa, mau republik, mau kerajaan, itu mereka selalu mengatakan kami adalah wakil Tuhan di muka bumi. Iya, iya. Gitu. Itulah kemudian kenapa secara tradisional pengadilan itu dieksekusi oleh para penguasa, para raja. Nah, ketika penguasa dan hakim itu harus profesional, dipisah. Iya, iya. Dipisahlah gitu. Jadi terjadi pemisahan. Hakim itu kemudian dipegang oleh orang yang spesial, tapi dia orang yang sangat dimuliakan. Iya, hakim itu ya. Qadhi itu kemudian dalam Kesultanan Islam kan? Betul, betul. Gitu. Jadi itu kedudukan yang sangat tinggi, bahkan biasanya lebih tinggi dari menteri. Biasanya. Iya. Gitu. Jadi seakan-akan wakil raja sebetulnya dia itu. Baik. Ya, untuk urusan itu. Nah, itu dalam konteks amanah dalam kepemimpinan umat. Iya. Nah, sekarang ini itu yang kemudian terjadi krisis karena kepemimpinan itu tidak diserahkan kepada yang amanah. Yang kedua adalah orang yang punya kekuasaan dalam kepemimpinan itu tidak menjaga akhlaknya, gitu kan? Ya. Oleh sebab itu dalam masyarakat modern itu ada yang namanya meritokrasi. Meritokrasi itu menyerahkan kekuasaan kepada yang berhak. Ya. Yang berhak itu adalah, kalau definisi ya, Islam itu adalah yang amanah gitu. Jadi kalau kita tidak mampu, sebuah masyarakat, sebuah bangsa tidak mampu meletakkan kekuasaan kepada orang yang amanah, artinya meritokrasi di masyarakat, di bangsa itu gagal. Jadi ukuran kesuksesan meritokrasi itu adalah ketika amanah itu kepemimpinan diserahkan pada yang amanah. Masya Allah. Kemudian gitu ya. Iya. Definisi saya begitu kira-kira. Siap Ustaz. Ini jadi mengingatkan saya tentang hadis Rasulullah yang satu, bahwa setiap kita adalah pemimpin. Betul. Yang satu. Yang kedua adalah kalau segala sesuatu itu diserahkan bukan kepada yang amanah, begitu ya kira-kira, kepada yang bukan ahlinya, gitu, malah tunggulah kehancurannya. Betul. Nah, apakah ini Ustadz melihat ini tanda-tanda? Betul, karena begini sebenarnya. Ini. Kalau kita lihat hadis itu, bahkan kepemimpinan itu dimulai dari kepemimpinan pribadi, keluarga, masyarakat kecil, kemudian masyarakat besar, kemudian sampai negara. Jadi ada beberapa level. Nah, keamanahan orang itu terkait dengan pertama itu harus amanah secara individu dulu. Jadi individu atau insan yang saya kira baru-baru ini saya sharing di beberapa WA group. Ada 7 level. Seorang manusia itu bisa paripurna atau insan, ya kan? Itu sebetulnya karena saya terinspirasi dari ayat Al-Quran, ya ayyuhal insan ma'ghurraka birabbikal karim, yang tadi saya sebut itu. Jadi insan yang paripurna itu perjalanannya bagaimana? Yang pertama dia sadar akan misinya. Sadar misi, baik. Kemudian yang kedua dia membersihkan diri. Jadi ada luka masa lalu, ada hal-hal yang sifatnya dibawa dari masa lalunya. Yang ketiga baru dia menemukan jati dirinya. Orang nggak bisa menemukan jati diri kalau masih banyak kotor ya. Setelah itu dia kemudian harus memilih jalan yang mau dia bangun. Jadi
torikotnya atau kiprah hidupnya mau apa. Iya. Saya jadi dosen misalnya, jadi pendidik. Ada yang jadi pedagang, itu sudah tekuni itu. Nah, yang kelima adalah disiplin, istiqomah. Disiplin. Istiqomah. Jadi istiqomah itu adalah jembatan antara visi dan realita, itu istiqomah, karena nggak ada yang bisa dieksekusi kalau nggak istiqomah. Betul, Disiplin kan gitu ya. Nah, yang keenam dia harus ikhlas. Jadi kan Ikhlas. ada orang yang demi citra. Iya. Pemimpin kalau memang ngebangun dirinya dengan citra ya, artinya untuk keagungan diri, Betul. itu pada akhirnya akan gagal Iya. hasilnya. Nah, setelah itu dia akan ridho. Ridho itu level yang tertinggi, iya kan? Itu seperti di dalam ayat Al-Quran, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah ijila dzikir ya tamadiyah fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Jadi itu sudah level top lah gitu. Jadi dalam konteks itu, maka kalau dari 7 level itu makin tinggi orang itu dituntut peran amanahnya, ketujuhnya harus lengkap gitu ya. Oh, baik. Kita gagal itu masyarakat itu karena kita memilih orang yang levelnya lebih rendah daripada kebutuhannya. Oh, oke. Contohnya Underqualified ya? Iya, underqualified dari sisi pengembangan insannya. Baik. Kang Paldi ini kan manajer Baitul Mal kan? Iya. memberikan kepercayaan kepada dana Baitul Mal kepada seseorang untuk. Nah, saya kebetulan sama komisaris sebuah BPR Syariah. Iya. Sama saja, mungkin size-nya beda tapi sama gitu ya. Nah, saya melihat bahwa mempercayakan harta orang lain kepada seseorang itu sebetulnya yang harus selesai di orang itu adalah level 5 itu, istiqomah. Karena membiayai itu artinya kan mencicil. Iya. Pada akhirnya prosesnya kan? Betul. Proses dan mencicil itu butuh istiqomah. Iya. Nggak mungkin, akan gagal pembiayaan itu kalau orangnya belum bisa level itu. Iya. Gitu. Betul, jadi betul. saya sekarang ingin menerapkan kepada seleksi pembiayaan, ya, penerima pembiayaan. Ada asesmen individunya itu adalah dia tuh sudah selevel apa. Iya. Dia sudah sadar nggak bahwa dia itu dititipi dana orang lain, kemudian dia sudah bersih nggak dari perilaku. Ya kalau misalnya dia itu ketagihan judol misalnya, ya kita seperti menggarami lautan kan, Iya. pembiayaan itu udah langsung blok gitu, habis bablas aja gitu. bablas aja kan gitu. Jadi itu jadi nasabah pembiayaan. Butuh 5 level. Iya. Apalagi jadi pemimpin. Betul. Apalagi pemimpin negara. Itu level 7 itu udah sangat penting gitu. Sementara kita mungkin di level 6-nya keikhlasannya mungkin. Iya. Kan gitu ya. Keikhlasannya bermasalah, akhirnya dia berperan hanya demi citra kan? Atau untuk golongannya sendiri, keluarganya, partainya gitu ya. Akhirnya kemudian kita kecewa dengan pemimpin itu. Jadi sebenarnya yang terjadi dalam kerusakan masyarakat itu, kalau saya lihat secara substansi adalah underqualified dari sisi meritokrasi dan kita memilih pemimpin. Sehingga kemudian saya definisikan sebagai amanah dan akhlak dalam kepemimpinan ya. Jadi kan sebetulnya kenapa juga pentingnya akhlak, karena
memperlakukan pengikut ya, dia sebagai pemimpin memperlakukan pengikut itu dengan tidak baik, itu sama dengan menuai badai. Banyak contohnya, pemimpin yang mungkin sebetulnya dia punya kapasitas gitu ya, secara teknis, tapi akhlaknya buruk. Ya akhirnya dia pasti akan ditumbangkan. Baik. Gitu aja, Pak. Siap Ustaz. Ya. Nah, kalau tentang kepemimpinan tentu kita mesti belajarnya kepada Rasulullah SAW tentu saja. Ya, saya pernah membaca itu Ustaz. Rasulullah itu sempat mau ada kenduri begitu, mau motong kambing. Beliau bagi-bagi tugas kepada sahabatnya. Dan tugas terakhir itu beliau sampaikan ke beliau sendiri gitu, yaitu mencari kayu bakar. Nah, kalau di Madinah sana mencari kayu bakar tuh justru tugas paling berat itu, Ustaz. Jadi dibandingkan menyembelih kambingnya, menyiapkan air, mencari kayu bakar itu justru paling berat gitu. Betul. Beliau malah menugaskan beliau sendiri mencari kayu bakar biar saya aja gitu ininya. Teladan seperti ini kan luar biasa ya, Ustaz ya. Iya betul. Jadi sangat populer ya, sangat populer perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kan gitu. Jadi kalau masih ada, ya saya akan dihisap kalau masih ada orang yang kelaparan ya, tidak makan di antara ayat saya itu. Kemudian yang kedua, kalau founding fathers kita kan dulu ada istilah, kalau nggak salah dari Haji Agus Salim. Haji Agus Salim. Dia mengatakan memimpin itu adalah menderita kan gitu. Menderita. Dalam bahasa Belanda, dan itu saya kira dicontohkan langsung oleh beliau. Jadi kan beliau ini memimpin menjadi seorang petinggi negeri dengan jas pinjaman, dengan rumah kontrakan, dan lain sebagainya ya. Kalau dari sisi bahkan sebelum diangkat jadi Rasul, kan Rasulullah Muhammad ya, berarti kan belum Rasul ya. Muhammad itu adalah dikenal sebagai Al-Amin. Al-Amin, betul. Jadi sebetulnya sebelum semuanya, Al-Amin itu fondasi gitu. Al-Amin itu amanah itu. Al-Amin itu kebetulan nama ibunya juga Aminah gitu kan, masih berasosiasi dengan itu. Jadi memang fondasi dari masyarakat yang akan berkembang dan maju itu keamanahan itu. Kemudian juga tadi yang saya bilang, kriteria dari meritokrasi yang berhasil itu adalah ketika masyarakat mampu memilih pemimpin yang amanah. Kalau tidak itu berarti meritokrasi gagal gitu kan. Betul. Sebelum hal-hal yang sifatnya teknis ya. Karena sebetulnya itu kembalinya kepada apakah dia setia kepada misinya, dan misi kita itu adalah apa yang kita persaksikan dulu di alam ruh. Yang kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai insan, kenapa kamu durhaka? Iya. Padahal Allah itu alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah menciptakan kita dalam keadaan yang sempurna-sempurnanya, sudah dalam keadaan yang seimbang, fa'adala gitu. Jadi kan ada kata adil juga di situ. Gitu. Kang Fadli. Baik. Maka Ustadz, pemimpin yang amanah menghasilkan kepercayaan dari rakyatnya, trust.
sehingga gitu. Rakyat atau masyarakat juga mau berpartisipasi, Betul. gitu ya, atas program-program pemimpin ini. Nah, kalau pemimpinnya tadi tidak amanah, akhlaknya juga buruk, tentu kita distrust itu. Tidak bisa mempercayai yang seperti ini, gitu. Betul. Karena sebetulnya ya, menjadi bonding bagi masyarakat itu trust sebenarnya. Iya. Negara itu ya sebenarnya sebuah abstrak. Apa sih negara itu kan gitu kan. Jadi kan kita memilih, kemudian ada pilpres misalnya ya, dalam konteks negara, dan jadilah dia jadi presiden. Betul. Tapi kalau sudah nggak dipercaya, kan runtuh juga gitu kan. Itu terjadi berulang-ulang di negeri ini kan. Betul. Tahun 66, tahun 98, ya kan gitu. Kemudian ya baru kemarin Agustus ada keresahan segala macam. Tapi kan sebetulnya apa ya? Di situ kuncinya sebetulnya struktur infrastruktur sosial dari sebuah kepemimpinan itu sebetulnya apa? Baik. Gitu. Ada kekuasaan contoh ya. Di Inggris abad ke-13 ada raja. Karena masyarakat sudah nggak trust, itu nggak ada masyarakat yang nganggep. Iya. Jadi tiba-tiba aja dia diusir dari istananya, nggak ada yang peduli, nggak ada ini segala macam. Itu kalau nggak salah namanya King James II ya, the second. Jadi ketika trust itu nggak ada, ya udah. Dia tuh bingung karena nggak ada satupun orang yang mengikuti perintahnya, nggak ada satupun yang menjaganya, bahkan istrinya juga sudah tidak menghormatinya. Habis itu, terus kemudian dia pergi aja. Tiba-tiba masyarakat ngangkat raja sendiri gitu. Nah itu sebetulnya kita nggak sadar dengan mengkhianati kepercayaan. Satu demi satu bangunan kepemimpinan itu kita runtuhkan. Iya. Sampai akhirnya tidak ada lagi tiang yang menjadi trust. Sudah selesai. Bubar lah gitu kan. Sudah. Iya. Begitu barangkali ya. Baik. Terakhir Ustadz. Ya. Nah, apa signifikansi pendidikan masyarakat begitu hubungannya dengan kepemimpinan? Karena kalau kita melihat kalau pendidikannya rendah begitu ya, di proses pemilihan juga ya ada money politics, ada apa gitu sehingga menghasilkan pemimpin yang underqualified itu kemudian seperti apa itu Ustaz? Ini jadi tugas Ustaz nih sebagai pendidik. Betul, jadi yang tadi saya ulangi di Al-Fatihah. Kesesatan moral itu ada dua, yaitu sesat ketidaktahuan sama sesat moral ya. Sesat. Nah, sesat karena tidak tahu itu sebetulnya. Obatnya pendidikan. Karena itu maka misi negara ini sebetulnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu di antara 4 itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi sebetulnya ini adalah misi yang paling besar karena secara ekonomi juga mengentaskan kemiskinan, meningkatkan perekonomian. Yang paling pasti itu adalah dengan memberikan pendidikan. Jadi peluang dia untuk lebih sejahtera ke depan itu ketika orang mendapatkan pendidikan. Nah, sayangnya ini kemudian jadi agak blur karena justru seperti ada upaya memelihara kebodohan. Kebodohan itu kemudian nanti kemudian mereka melanggengkan kebodohan itu agar mereka terus berkuasa. Gitu. Padahal seharusnya seharusnya tujuan utama atau misi utama yang sekarang ini di negeri ini adalah soal mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini cuma sayangnya kalau kita diukur ya misalnya
ukurannya Human Development Index ya. Iya. Jadi salah satu alasan filosofis perlunya reformasi itu adalah karena pendidikan kita Betul. masih rendah gitu. Kenapa kemudian kekuasaan itu hanya dikangkangi oleh beberapa? Ya karena yang mampu memimpin itu sedikit gitu. Artinya Iya, gitu. iya. Nah, sehingga kemudian setelah reformasi dibuatlah aturan TAP MPL bahwa 20% budget itu harus untuk pendidikan. ya. Cuma sayangnya efektivitasnya rendah sehingga kemudian dengan 20% atau sekitar 600 triliun rata-rata itu dampak terhadap angka HDI itu nggak signifikan. Bahkan setelah 20% ya. Setelah 20%. Itu kan paling besar berarti di antara pos-pos anggaran yang lain. Iya, betul. Karena definisi pendidikannya kemudian di segala macam. Kemudian para pendidik juga kesejahteraannya rendah dan lain sebagainya. Jadi ini memang tugas kita. Kalau memang kondisinya demikian, mungkin harusnya 20% itu ternyata kurang kali ya. Harus 40% gitu kan. Sehingga kemudian yang lain-lain itu mungkin juga harus ditambah dan segala macam. Jadi intinya itu sebenarnya yang menjadi concern terutama khusus spesifik kasusnya di negeri ini. Bahwa anggaran yang besar itu ternyata tidak membuat atau belum membuat angka HDI kita beranjak gitu. Padahal misalnya HDI Human Development Index misalnya di negara tetangga kita Singapura itu 90 itu dicapai 15 tahun lalu. Malaysia sekarang sudah mau mendekati angka itu. Tapi kita masih jauh gitu. Masih jauh. Baik. Jadi ini memang harusnya memacu kita untuk menjadikan pendidikan sebagai sebuah pelaksanaan misi ya. Agenda kita dalam meningkatkan taraf hidup bangsa ini melalui kepemimpinan. Baik. Jadi kan ini sebenarnya pemimpin yang harus mengarahkan agar bangsa ini lebih baik. Ya. Gitu. Sepakat, Ustaz. Baik, hatur nuhun Ustaz. Sami-sami. Alhamdulillah. Kembali waktu kita kurang, tetapi durasi ini, Pak Oto mohon ini durasinya ditambah sebagai bos Kalam TV. Baik, jamaah sekalian, alhamdulillah kita berdiskusi dan kita mendapat berbagai macam insight dari Ustaz Rahmat Hidayat tentang kepemimpinan. Ya, beliau menekankan dua hal tentang ini, yaitu amanah untuk menjalankan misi, begitu ya. Misinya juga untuk orang banyak dan kemudian akhlak. Nah ini yang menjadi penting bagi kepemimpinan. Insya Allah kita berdoa, kita berharap dan bahkan kita juga sama-sama berusaha berjuang agar para pemimpin kita ini adalah para pemimpin yang amanah dan berakhlak. Sekarang dan kelak di kemudian hari. Amin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Supardili dengan Ustaz Rahmat Hidayat, Ustaz Rahmat Mulyana. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunun Ustaz. Sami-sami. Tunun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil azim. Tugas dakwah adalah tugas kita semuanya. Apapun posisi, jabatan, dan kedudukan kita. Kita wajib sesuai dengan kemampuan kita
untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dakwah. Apalagi melalui dakwah melalui televisi, misalnya melalui Kalam TV. Dakwah akan lebih tersebar pada semua bidang dan juga pada semua daerah ya yang terjangkau, misalnya oleh Al-Kalam TV ini. Tentu saja dalam kegiatan dakwah ini memerlukan biaya, donasi. Oleh karena itu saya mengajak kepada saudara sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita bantu. Mari kita dukung Kalam TV ini. Dan saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut berpartisipasi aktif, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, untuk memberikan bantuan donasinya, dananya, infaknya. Mudah-mudahan semuanya akan berakibat positif dan baik bagi kegiatan dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.